Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SSP, saya sekarang berada di depan Pasar Pelita, Kota Sukabumi. Saya akan menyampaikan informasi tentang Pasar Pelita hari ini. Karena menurut informasi bahwa banyak pedagang atau pemilik kios yang terpaksa kembali berjualan di trotoar atau di pinggir jalan. Pemirsa, saya sekarang bersama Bapak Ubaidillah, penjual kios di kios berapa, Pak? Sama, ini sama daging kambing. Oh, daging kambing. Kita tanyakan nih, ada saran yang terbaik buat pemerintah, ya? Apa sebetulnya sarannya, Pak? Seharusnya wali kota itu mengerahkan aparatnya ke pasar. Yang bilang kaki lima, yang di jalan, yang di sana, semua masuk ke pasar. Dengan harga gratis dulu sebelum lakunya laris. Tuh. Seharusnya ya. Yang di pinggir-pinggir itu boleh diisi seandainya pemerintah mau. Ya. Sekarang kan banyak yang keluar lagi, Pak, ya. Ya justru itu masanya banyak di luar. Banyak di luar. Karena di luar pembelinya banyak. Kalau dia nggak ada pasti masuk semua ke sini yang membeli. Oke. Ya. Sepintas bisa kesimpulan bahwa dari pedagang ini menghimbau kepada pemerintah, semua pedagang kaki lima di jalan di sana di trotoar digiringkan ke Pasar Pelita. Masuk lorong-lorong yang masuk lorong, kaki lima. Betul, jangan dulu dikenakan DP. Ya gitu, bagus. Nah, sehingga nanti harapannya ketika pedagang masuk, maka pembeli pun akan masuk semua. Ya. Itu. Nah, ini harapan atau saran atau pandangan dari salah seorang pedagang dari Pasar Pelita Blok A nomor 54. Mudah-mudahan saran ini didengar oleh wali kota. Amin. Ya. Siap. Kita akan cari lagi pandangan lain dari pedagang lain yang ada di Pasar Pelita. Oke pemirsa, saya sekarang berada di kios bumbu 264 Blok A. Ya. Di depan saya sudah ada, ini penjual? Pembeli. Saya mah dagang juga. Oh, dagang juga, tapi sedang belanja ini ya? Iya. Bu, di sini kan sekarang banyak pedagang yang kembali keluar. Ya. Betul, Bu? Iya. Betul ya? Iya. Kira-kira alasannya apa, Bu? Ya, karena tadi pembongkarannya nggak merata, jadi ketegasan itu belum ada. Jadi mereka kembali keluar itu karena tidak ada pembelinya atau gimana? Ya, tidak ada pembeli di dalam. Karena orang masih banyak di luar jalan. Atau penguasa diminta untuk tegas, ya, agar semua masuk ke dalam, ya. Sehingga nanti pengunjung juga akan masuk ke dalam. Ya. Nah, di samping saya juga ada nih pedagang bumbu. Mau nanya nih, kalau bumbu ini laris nggak nih? Ya, dan sekarang apa? Ya, dapat makanan ya. Oh, sepi juga ya bumbu ya, pengaruhnya ya. Maaf, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu ini aja. Oke, nih menyarankan seperti tadi ya, dan beliau juga memiliki kios di bagian kios berapa, Bu? Blok A. Blok A nomor 480. 480. Waduh, jualan apa di sana, Bu? Kupat sayur. Kupat sayur masih sekarang? Masih. Iya. Ya. Nah, yang memerlukan ketupat sayur khas Minang sama gado-gado datanglah ke kios 480 Blok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sekarang berada di Pasar Pelita. Nah, di samping saya sudah ada Pak Haji Suparman atau Papap ya. Beliau menjual daging kambing. Nah, menurut beliau penjual daging kambing ini tidak ada saingan, Pak ya? Ada saingan. Tapi tidak banyak, Pak ya? Tidak banyak. Ya, tidak banyak. Dan beliau masih bertahan di tempat ini. Nah, sementara di beberapa kios yang lain informasinya memang sudah ada yang keluar, yang mencoba berjualan lagi di trotoar ya, Pak ya. Karena alasannya di Pasar Pelita ini tidak ada pembelinya. Jadi wajar jika mereka kembali keluar
Nah, untuk kios daging ini Pak, satu hari Bapak income-nya berapa Pak? Atau habis berapa Pak? Kami ya bahasa 3 ekor. 3 ekor habis ya Pak ya. Jadi kalau dirupiahkan 3 ekor itu sekitar 3,5 juta. 3,5 juta ya pemirsa. Nah dari 3,5 juta ini, nih Pak Haji ini dapat berapa? Ya, untuk 1 ekor dapat berapa Pak? Keuntungan. Benar 100.000 aja. Ya. Beliau dapat keuntungan dari 1 ekor itu hanya 100.000. Jadi kalau 3 ekor 3,5 juta berarti kurang lebih dapat keuntungan 300.000 Pak ya. Itu bisa dibawa pulang untuk makan keluarga Pak ya. Iya, nggak separuh aja paling bawa pulang. Oh gitu. Iya. Yang lainnya? Ya pengeluaran di sini makan, rokok itu ini. Nah, jadi masih digunakan untuk makan, rokok. Untuk cicilan? Cicilan belum ada. Belum ada. Ya. Maaf Pak Haji, dulu DP ini berapa Pak? Ini dapat 6,5 juta. 6,5 juta. Ya. Per bulan berapa? Belum ada. Belum bayar sampai hari ini? Belum. Dari Batasnya- 3 bulan belum ada bayaran. Batasnya 3 bulan ya? 6 bulan. Oh 6 bulan. Ya. Kalau 6 bulan nggak bayar, Pasti semua juga bayar. pasti bayar. Iya. Cuma butuh waktu aja Iya, ya. kasih waktu Kasih 6 waktu. bulan. Nah ini, yang keluar ini Pak Haji, ini di sini kan saya tanya-tanya juga banyak keluar Pak ya. Iya keluar. Yang tukang ayam aja. Kalau keluar gitu nanti kiosnya gimana? Ya tapi kiosnya di sini juga ada. Udah Oh, punya ada. kios semua. Udah punya, Habis di sini nggak laku. jualan di luar. Nah, jualan di luar. Ini benar nggak laku nih? Belum laku semua aja. Bukan cerita ya? Bukan. Jadi nyata ini, Iya. nyata. Nah pemirsa, ternyata pedagang di kios Pasar Pelita Cuma langganan aja. nyata bahwa pembeli itu tidak ada ya. Pembelinya ada. Ada, cuma tapi- langganan aja. Oh, jadi pembelinya ada cuma langganan ya. Iya. Pengunjung dari luar. Pengunjung dari luarnya ada sedikit, paling 1-2 orang. Belum banyak ya. Oke. Iya. Tapi Pak Haji tetap bertahan di kios ini ya. Iya. Siap. Berapa Pak per kilo untuk Kalau daging? mau tulang. Oh, untuk 100, tulang? Ya, mau tulang 110, 100.000 juga dijual. Kalau daging aja 14, 140. Nah, pemirsa, bincang-bincang singkat dengan Pak Haji Parman, kios penjual daging kambing di Pasar Pelita Blok A nomor 54. Ya. Ini maslahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan saya ini ada banyak kios yang kosong. Ternyata mereka ini kembali ke pinggir jalan kaki lima. Alasannya sama, bahwa mereka kembali berjualan ke tempat semula. Satu, di Pasar Pelita ini tidak banyak pembeli atau pengunjung. Yang kedua, menurut mereka pemerintah tidak tegas dan mereka minta agar pedagang itu digiring semuanya masuk ke Pelita. Ya. Betul ya Pak ya? Jadi pada pindah ya? Oke, ini pada pindah ya. Kecuali ini Abang Bumbu nih masih betah. Mau pindah juga? Enggak. Ini masih pada kosong Pak? Terlaku, Pak. Terlaku? Terlaku. Tapi pernah ada? Nggak ada. Nggak laku. Oh nggak laku. Jadi belum pernah ada yang ngisi ya? Ini udah? Udah, ini ada. Laris nggak? Laris nggak jual? Laris. Ini jam segini masih nunggu, Pak. Bukan pasar, Pak, ini kuburan. Oh, pasar rame orang juga, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sekarang berada di Pasar Pelita, Blok A. Di sekitar kios ini kosong melompong. Menurut mereka tidak laku. Tapi ada juga yang sudah beli tapi keluar lagi. Nah, khusus kios ini, saya melihat di sini ada yang menjual goreng pisang. Ya, ini goreng pisang. Dan katanya sampai sore gini belum laku. Itu ya, belum laku Banyak ya? itu. Kalau Masih laku banyak. sih udah, cuman masih banyak. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, ini kios dulu DP-nya jutaan, berapa? 7 kalau 7 juta. Oke, 7 juta. Sisanya berapa yang harus dilunasi? 20 ambil 7 berarti 14. 14 juta. Makanya per hari pendapatannya berapa? Iya, makanya gitu, Pak.
Cuma satu kepengen yang jualan, yang di depan dibongkar aja. Itu doang. Solusinya. Solusinya. Oke. Biar pasar juga untung, yang jualan juga pada punya pemasukan. Harapan pedagang, semua pedagang di luar ditarik ke dalam. Ya, itu. Begitu. Iya. Tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Ada caranya nggak cara menarik, cara menggiring? Bagaimana? Susah. Iya, susah. Kerahkan saja Pol PP. Wah, ya itu Pol PP-nya nggak gimana ya? Nggak terlalu tegas. Jadi diminta Pol PP tegas ya. Ya, tegas lah. Kembali ke cicilan ini kan 6 bulan nih ya, DP. Jual goreng pisang, sarimi gitu ya. Ya. Berarti minimal 1 hari dapat 1 juta ya pendapatan. Ya. Harusnya itu. Baru bisa nyicil kan gitu ya. Harusnya. Tapi nyatanya sekarang tadi dapat berapa sehari? Ya kalau sehari paling 150. Kotor. Belanja lagi Kotor kan? Kotor, Nah. bukan buat kita. Ini masalahnya. Maka dipastikan kios di sini akan ditinggalkan oleh pemiliknya. Sebab mereka usaha harusnya untung, tapi malah untung ya. Nah, ini dengan pemilik kios ini siapa? Sofia. Ini AA-nya? Saya jualan ayam di sana, Pak. Oh, jangan ayam. Dikira jualan ini. Nah, kalau ayam gimana nih? Sepi, Pak. Sama. Sepi. Luar biasa. 40% beda sama yang di luar. Ada niat keluar? Ada pengen keluar lagi malah. Daripada di dalam lebih di luar. Nah, pemirsa, rasa-rasanya kalau saya baca dari pedagang ini sudah sampai ke titik ubun-ubun. Mereka putus asa. Ya, kira-kira begitu ya. Karena tiap hari berjualan tidak mendatangkan untung. Jangankan untuk cicilan kios ya, Neng. Untuk makan pun menurut mereka sudah susah. Ini patut mendapat tanggapan dari pemerintahan Wali Kota Sukabumi. Ya, ada solusi tadi. Mereka bukan minta uang dikembalikan, tapi minta pedagang dari luar digiring ke dalam dengan harapan pengunjung atau pembeli mereka nanti akan berbondong-bondong datang ke pasar Pelita. Kira-kira begitu ya? Ya, itu permintaannya. Tidak muluk, tidak materialistis, tapi minta ketegasan. Oke, kita tunggu realisasi atau ketegasan dari pemerintahan Kota Sukabumi. Nah, pemirsa, saya sekarang bersama Bapak Ubaidillah. Penjual kios di kios berapa, Pak? Sama ini sama daging kambing. Oh, daging kambing. Kita tanyakan nih, ada saran yang terbaik buat pemerintah, ya? Apa sebetulnya sarannya, Pak? Seharusnya wali kota itu mengerahkan aparatnya ke pasar, yang bilang kaki lima, yang di jalan, yang di sana, semua masuk ke pasar dengan harga gratis dulu sebelum lakunya laris. Tuh. Seharusnya, ya nih ya. Yang di pinggir-pinggir itu boleh diisi seandainya pemerintah mau, ya, seandainya. Ya. Sekarang, Sekarang kan banyak yang keluar lagi, Pak ya. yang justru itu masanya banyak di luar, banyak di luar. Karena di luar pembelinya banyak. Banyak. Kalau dia nggak ada pasti masuk semua ke sini yang membeli. Oke. Ya. Sepintas bisa kesimpulan bahwa dari pedagang ini menghimbau kepada pemerintah, semua pedagang kaki lima di jalan di sana di trotoar digiringkan ke pasar Pelita, masuk lorong-lorong yang masuk kaki lorong lima. betul, jangan dulu dikenakan DP. Ya gitu, bagus. Nah, sehingga nanti harapannya ketika pedagang masuk maka pembeli pun akan masuk semua. Ya. Itu. Nah, ini harapan atau saran atau pandangan dari salah seorang pedagang dari Pasar Pelita Blok A. Kita akan cari lagi pandangan lain dari pedagang lain yang ada di Pasar Pelita. Pemirsa, saya sekarang berada di Pasar Pelita. Nah, di samping saya sudah ada Pak Haji Suparman atau Papap ya. Beliau menjual daging kambing. Nah, menurut beliau penjual daging kambing ini tidak ada saingan, Pak ya? Ada saingan. Tapi tidak banyak, Pak ya? Tidak banyak. Ya, tidak banyak. Dan beliau masih bertahan di tempat ini. Nah, sementara di beberapa kios yang lain informasinya memang sudah ada yang keluar. Yang mencoba berjualan lagi di
di trotoar ya Pak ya. Karena alasannya di Pasar Pelita ini tidak ada pembelinya. Jadi wajar jika mereka kembali keluar. Nah, untuk kios daging ini Pak, satu hari Bapak income-nya berapa Pak? Atau habis berapa? Kami ya masa 3 ekor. 3 ekor habis ya Pak ya. Jadi kalau dirupiahkan 3 ekor itu sekitar 3,5 juta. 3,5 juta ya pemirsa. Nah dari 3,5 juta ini, nih Pak Haji ini dapat berapa? Ya, untuk 1 ekor dapat berapa Pak? Keuntungan. Minimal 100.000 aja. Ya. Beliau dapat keuntungan dari 1 ekor itu hanya 100.000. Jadi kalau 3 ekor 3,5 juta berarti kurang lebih dapat keuntungan 300.000 Pak ya. Itu bisa dibawa pulang untuk makan keluarga Pak ya. Iya, nggak separuh aja paling bawa pulang. Oh gitu. Iya. Yang lainnya? Ya pengeluaran di sini makan, rokok itu ini. Nah, jadi masih digunakan untuk makan, rokok. Untuk cicilan? Cicilan belum ada. Belum ada. Ya. Maaf Pak Haji, dulu DP ini berapa Pak? Ini dapat 6,5 juta. 6,5 juta. Ya. Per bulan berapa? Belum ada. Belum bayar sampai hari ini? Belum. Dari Batasnya- 3 bulan belum ada bayaran. Batasnya 3 bulan ya? 6 bulan. Oh 6 bulan. Ya. Kalau 6 bulan nggak bayar, Pasti semua juga bayar. pasti bayar. Iya. Cuma butuh waktu aja Iya, ya. kasih waktu 6 bulan. Nah ini, yang keluar ini Pak Haji, ini di sini kan saya tanya-tanya juga banyak keluar Pak ya. Iya keluar. Yang tukang ayam aja. Kalau keluar gitu nanti kiosnya gimana? Ya tapi kiosnya di sini juga ada. Udah Oh, punya ada. kios semua. Udah punya, Habis di sini nggak laku. jualan di luar. Nah, jualan di luar. Ini benar nggak laku nih? Belum laku semua aja. Bukan cerita ya? Bukan. Jadi nyata ini, Iya. nyata. Nah pemirsa, ternyata pedagang di kios Pasar Pelita Cuma langganan aja. nyata bahwa pembeli itu tidak ada ya. Pembelinya ada. Ada, cuma tapi- langganan aja. Oh, jadi pembelinya ada cuma langganan ya. Ya. Pengunjung dari luar. Pengunjung dari luarnya ada sedikit, paling 1-2 orang. Oke Pak Haji, mudah-mudahan jualannya ini dapat untung banyak, Insya Allah. laris. Amin. Maaf, mahal daging kambing atau daging sapi ini? Sama sekarang. Sama sekarang, ya. Dulu mah mahal harga daging kambing, sekarang sama. Oke, siap. Nah pemirsa, bincang-bincang singkat dengan Pak Haji Parman, kios penjual daging kambing di Pasar Pelita Blok A nomor 54. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, saya sekarang berada di Pasar Pelita di kios bumbu 264 Blok A. Iya. Di depan saya sudah ada, ini penjual? Pembeli. Saya mah dagang sedikit. Oh dagang juga, tapi sedang belanja ini ya. Iya. Bu, di sini kan sekarang banyak pedagang yang kembali keluar. Iya. Betul Bu? Iya. Betul ya? Iya. Kira-kira alasannya apa Bu? Ya karena tadi pembongkarannya nggak merata, jadi ketegasan itu belum ada. Jadi mereka kembali keluar itu karena tidak ada pembelinya atau gimana? Ya tidak ada pembeli di dalam. Karena orang masih banyak di luar jalan. Diminta untuk tegas Iya. ya, agar semua masuk ke dalam ya. Sehingga nanti pengunjung juga akan masuk ke Nyaman, dalam ya. ya. Nah, di samping saya juga ada nih pedagang bumbu. Mau nanya nih, kalau bumbu ini laris nggak nih? Ya, keadaan sekarang apa? Ya dapat makan aja. Oh, sepi juga ya bumbu ya, pengaruhnya ya. Maaf, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu ini aja. Uni, oh, Ibu Uni, berarti jualan dari Padang ya. Iya. Oke, nih menyarankan seperti tadi ya, dan beliau juga memiliki kios di bagian kios berapa Bu? Blok A Blok A nomor 480. 480. Waduh, jualan apa di sana Bu? Kupat sayur. Kupat sayur, masih sekarang? Masih. Masih, Iya. ya. Nah, di sini dengan Pak Henry. John Jualan bumbu-bumbu ya. Ada di kios 264. Oke pemirsa, kita akan tanya lagi kepada kios lain. Kita mencari pandangan dan saran yang lain juga dari kios yang lain. Terima kasih. Ya, ikuti terus liputan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil nongkrong aja ngobrol. Pemirsa, saya sekarang berada di Pasar Pelita, Blok A. Ya. Basement. Ya, di basement. Di samping saya adalah para pedagang. Nah, kita ingin tahu informasi yang saya dapatkan bahwa penjualan di Pasar Pelita di Blok A itu sepi pengunjung. Apakah betul? Nanti kita tanyakan. Nah, penyebabnya apa? Nah, ini dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Daman. Pak Daman, jualan juga di sini? Iya, Jualan. Oh, ini? Oke. Nah, Pak, konsumennya gimana, Pak, untuk ke kios Bapak ini? Sementara ini konsumen ya belum normal, Pak. Belum normal? Boleh tahu income per hari ini? Kalau income yang naik turun, ya Rata-rata berapa, Pak? dibilang rata-rata ya. Adalah buat hari-hari mah gitu. Untuk bayar kios? Belum Ada? kalau misalnya Oh, belum. Yang penting kan, Pak, cukup ya. yang penting kan ada yang buat ke rumah, ada buat kios, kan gitu ya logikanya. Sementara mah Iya. belum buat kiosnya masih itu, Pak. Oke, ini Bapak jualan beras. Beras laku nggak? Sedang aja, disebut waktu nggak laku. Sebelumnya, Sebelumnya alhamdulillah setelah pindah ke sini, rada berkurang atau memang berkurang? Berkurang ya. Boleh tahu pendapatan per hari? Pendapatannya kadang-kadang 2 kintal, sekintal. Satu hari. Berarti 1 kintal berapa? 1 kintal kalau diperhitungkan paling 1 juta 2 juta. 1 kintal ya? 1 juta 1 kintal. Tinggal 100 kilo kan. Iya, 1 jutaan. Berarti per kilo berapa? Berarti 10.000 10.000. harga beras. Iya, harga artinya itu yang bisa buat makan berapa? Kalau tiap makan Keuntungan berarti. Keuntungan. keuntungan Hmm. belum stabil, kadang-kadang ngomong. Nah, ini persoalannya. Kalau abang nih jualan? Saya jualan bumbu basah. Bumbu, ini jualan bumbu. Kalau bumbu kan mesti harum ya? Harum ya? Laris nggak nih? Nah, ya begitulah, Pak. Sebut laris enggak, ya disebutnya sedang aja. Kalau laris pasti ada. Nah, oke pemirsa, persoalannya pendapatan ada, tapi sedikit yang bisa dibawa untuk ke dapur dan mereka belum bisa menyisihkan untuk cicilan, betul ya? Sementara kios ini harganya cukup mahal. Berapa, Pak? Per bulan sampai 4 juta lebih. Per bulan 4 juta. Selisihnya ada yang 4 juta, ada yang 2 juta. Mana pengambilan Oke. Kalau DP-nya dulu berapa, Pak, ngambil? DP? 30%. 3% aja. Dari harga Dari harga 300 juta lebih. 300 juta. 30% berarti 90 juta. Sudah bayar Pak 90 juta? Kalau DP udah masuk, Pak. Sudah masuk? 90 juta ya? Oke. Berarti sisanya dicicil selama Iya, selama 5 tahun. 5 tahun. Per bulannya jatuh 4 juta 200 lebih. 4 juta 200. Sampai hari ini untuk cicilan belum dapat. Belum dapat di rumah juga nomor. Karena income-nya memang minim. Ya. Terus solusinya gimana, Pak? Solusinya harus dirapikan pedagang-pedagang di luar sama ke dalam. Bukan solusi untuk cicilan. Cicilannya masih Cicilannya belum masih masuk. belum masuk. Soalnya Kan nanti kalau misalnya sampai kepada batas waktu cicilan, kita nggak masuk, ada sanksi? Sama apa? Ada? belum ada konfirmasi. Belum? Belum ada dari pihak. Maksudnya sampai bulan ke-6 kan gitu ya? Tidak ada masuk cicilan. Ya, belum. Harusnya dari bulan pertama atau dari... Nah, cuman ekonominya belum stabil, makanya ditunda sama pihak developer. Oh, udah ada kabar penundaan gitu ya? Berarti nanti setelah 6 bulan baru bayar? Ya, direncanakannya itu 11 bulan katanya. Kalau belum stabil 11 bulan, kalau 3 bulan udah stabil baru pembayaran pihak konsumen. Tapi sampai hari ini belum stabil. Belum stabil. Nah, pemirsa yang patut diketahui oleh pemirsa, terutama para pedagang, bahwa harga kios ini cukup mahal, 300 juta, DP-nya 30%, 90 juta, sisanya dicicil. Per bulannya jatuh 4 juta, 200 lebih. 4 juta lebih ya. Namun para pedagang sampai hari ini belum bisa melakukan pencicilan karena memang pendapatan sehari-harinya sangat minim. Jangankan untuk mencicil angsuran, Pak ya, untuk makan pun mereka belum maksimal. Iya. Harapannya ke depan bagaimana?
supaya pasar ini, kios ini maju? Ada perhatian dari orang Pemda aja. Perhatian. Ya, supaya Tadi lupa ini dengan Pak siapa? Pak Budan. Pak Budan ya. Jadi ada perhatian ya. Ya, ada perhatian dari orang Pemda supaya diawasi para pedagang yang dalam bagaimana solusinya gitu supaya Ada solusi Pak. Saran? Kami mah menurut apa kata pemerintah yang terkait bagusnya bagaimana supaya kami bisa jalan, bisa membuat cicilan. Nah, bagusnya bagaimana? Nah, bagusnya ya rame lah Pak gitu. Bagaimana masuk orang-orang pembeli masuk ke dalam ini gitu. Ada nggak sarannya? Ada, Pak. Bukan sarannya supaya bagus ke sini. dirapihin di luar. Ya tentu kami dari pihak itu juga bagaimana solusi dari pemerintahan gitu. Tapi Ya. ada yang menarik bahwa solusinya Pak Budan ini semua pedagang tarik ke sini. Ya, setuju ya. Nanti kan pembelinya masuk ke dalam. Oke. Logikanya sederhana sebetulnya. Semua pedagang tarik oleh pemerintah ke sini menggunakan kekuatan aparat. Apakah Pol PP atau polisi? Terus angkot di jalur, dimasukin jalur angkot. Sehingga dengan masuknya pedagang ke Pasar Pelita, dengan sendirinya pengunjung akan datang. Seperti itu ya. Sederhana sebetulnya. Sederhana. Yang jadi masalahnya, apakah pemerintah mau tegas? Gitu. Nah seperti itu ya. Jangan sampai setengah hati. Nah kepada pemerintah jangan sampai setengah hati. Kasihan. Mereka yang sudah ambil kios dengan harga mahal, tapi sampai hari ini mereka galau. Bahkan menurut pengamatan dari SSW, sudah banyak pemilik kios yang terpaksa kembali keluar berjualan kembali di pinggir jalan atau di trotoar. Ini nanti kota kembali akan semrawut. Dari Pasar Pelita Blok A, jurnalis SSP Muhyiddin melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ya Pak ya. Audio